Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doanya. Hormat gerak, tegap gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong dengarkan namanya masing-masing ya. Abdurrahman, Aura, Aira, Damar, Dea, Fadira, Fairuz, Irfan, Nazwa, Keisa, Rangga, Muhammad Aditya Dafa, Nikita Wini, Kalsi Angel, Rahmi Nur Fahira, Rara, Reza, Satria, Suci, Sani, Supri, Ulfa, Zailani, Zaki. Nah, sebelum kita memulai materi baru kita pada hari ini, Ibu mengulas kembali sedikit materi kita minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya, kita mempelajari materi minggu kemarin yaitu tentang teks prosedur. Mengulas sedikit, kita sudah mempelajari materi itu minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Silahkan. Teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara ketat, presisi, tuntutan, dan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
Oke, jadi teks prosedur itu teks yang memuat demi langkah untuk membuat sesuatu dengan kita tentukan di dalam teks prosedur itu. Ada alatnya, langkah-langkahnya, dan bahannya. Nah, sekarang kompetensi dasar kita, materi kita pada hari ini, yaitu tentang menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, silakan kita. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Oke, ada lagi yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, Rara, silakan, apa itu teks laporan hasil observasi? Adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, benar sekali. Jadi, teks laporan hasil observasi itu dia menjelaskan tentang informasi bertujuan untuk suatu objek atau situasi dalam teks laporan. Mengapa dia dikatakan jadi teks laporan hasil observasi? Mengapa dia dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi? Karena di dalam teks laporan observasi ini dia bertujuan untuk membahas tentang situasi atau konsep yang di dalamnya ada deskripsi bagian-bagiannya. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi, sekarang kita menentukan apa saja itu struktur teks laporan hasil observasi. Siapa yang tahu apa saja itu struktur teks laporan hasil observasi? Deskripsi umum. Oke, yang pertama strukturnya ada Deskripsi umum. Yang kedua, ada yang tahu apa struktur yang kedua apa, Damar? Oke, yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga, Deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Nah, dari struktur yang ketiga tersebut, dari sini kita bisa nanti mencari teks laporan hasil observasi dengan menentukan tiga struktur tersebut, yang mana ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Baik, dari sudah kita ketahui tentang teks laporan hasil observasi itu, kita menjelaskan tentang strukturnya. Apa struktur yang pertama? Deskripsi umum. Ada deskripsi umum. Yang kedua, Deskripsi bagian. dan yang ketiga, Deskripsi manfaat. manfaat. Yang pertama, kenapa dia dikatakan dengan deskripsi umum? Berisi tentang objek yang diamati. Berisi tentang objek yang diamati. Yang kedua, mengapa dia dikatakan dengan deskripsi bagian? Berisi pelajaran dalam objek yang diamati. Oke, dia menjelaskan tentang bagian. Yang ketiga, mengapa dia dikatakan deskripsi manfaat? Berisi tentang objek yang diamati. Dia berisi tentang objek yang diamati. Silakan buka bukumu halaman 132. Ibu buat contoh tentang teks laporan hasil observasi, yang itu judulnya tentang Manggil. yang di pertama, mengapa dia dikatakan di sini deskripsi umum? Di mana di situ objek? Mengapa dia dikatakan deskripsi umum? Manggis objeknya Ya, manggis. objeknya ada Manggis. Yang kedua,
ini kita juga perlu mengetahui tentang menyusun dan menelaah teks laporan. Ada 3 hal penting dalam menyusun teks laporan. Apa itu hal yang 3 yang penting dalam menyusun teks laporan? Kalimat efektif. Ada kalimat efektif. Yang kedua, dan ketiga yang menyenangkan. Nah, dari struktur teks laporan hasil observasi ini sampai di sini ada yang ingin bertanya atau kurang paham, biar Ibu buat soal tentang membuat teks laporan. Silakan tunjuk tangan siapa yang ingin bertanya. Suci, ada yang ingin ditanyakan tentang teks laporan ini? Oke, silakan buka halaman halaman 125. Silakan kerjakan di kertas 1 lembar tentang judul observasinya hutan bakau. Silakan kerjakan di kertas 1 lembar yang ada struktur yang ketiga ini yang sudah Ibu jelaskan. Tentukan di mana di sini deskripsi umumnya, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 5 orang tercepat Ibu kasih nanti nilai plus. Silakan kerjakan 5 orang pertama yang mengumpulkan Ibu kasih nilai plus. Ya, tentukan deskripsi umumnya, deskripsi bagiannya, manfaatnya. Buat dari sini, baca dulu laporan itu. Nanti setelah kamu baca, kamu akan mengetahui di mana di situ deskripsi umumnya, deskripsi bagian. Kalau ingin bertanya, silakan tanyakan di kertas 1 lembar ya. 5 orang pertama Ibu kasih nanti nilai plus. Silakan kerjakan 5 orang pertama, nanti Ibu tambahkan nilaimu. Ibu kasih nilai plus. Halaman 125. Nah, silakan pakai. Halaman 125 ya. Tentukan mana nanti Ibu tambahkan nilaimu. 5 orang pertama nanti yang suka cepat dikasih nilai plus. Kalau kurang paham boleh bertanya. Sampai bertanya sendirian. Iya. Kemarin udah Ibu buat contoh, makanya udah Ibu buat contohnya. Kamu di sini tinggal mencari mana di sini deskripsi umum, deskripsi bagian, ya, terus bagian apa. Nanti siapa yang mengumpulkan 5 orang pertama, Ibu kasih nanti nilai plus. Ibu kasih nanti sama nilai plus. Silakan kerjakan 5 orang pertama ya. Dan jawabannya benar 5 orang pertama Ibu kasih nanti nilai plus. Kalau kurang paham tentang strukturnya, boleh bertanya sama Ibu kalau Ibu bertanya. Tentukan di situ kan udah Ibu jelaskan di depan. Ada deskripsi umum itu apa? Dia menjelaskan tentang objek. Objeknya cari di mana di sini objeknya. Yang kedua dia menjelaskan tentang bagian. Di dalam laporan ini cari dia bagiannya dan deskripsi manfaat. Apa manfaat dari ini? Laporan ini silakan tulis nanti 5 orang tercepat Ibu kasih nilai plus dan jawaban benar. Yang bagiannya dia menjelaskan tentang bagian dalam laporan itu. Dan yang terakhir manfaatnya dia menjelaskan
Video dulu untuk apa ya? Deskripsinya dia akan menjelaskan tentang objek dalam objek apa sih objeknya? Adem tapi enggak. Jangan lupa buat nama ya sama kelasnya. Yang barang ini, Bu. Iya, deskripsi sekolah ini. Iya, deskripsi sekolah ini.
Lanjut ke diskusi bagiannya. Kalau diskusi bagian itu dia mengatur bagian-bagian, dia menjelaskan di sini itu yang dimaksud dengan diskusi bagian. Lanjut diskusi umumnya sudah dapat, lanjutnya diskusi bagian. Bagian dia menjelaskan tentang bagian-bagian perinciannya. Di dalam laporan umum ada perincian dan dia menjelaskan tentang perinciannya ada dua langsung ibu kasih nanti nilai plus. Oke, 5 orang pertama ya. Ini udah satu orang. Ibu kasih nanti nilai plus ya. Silakan kerjakan. Sudah satu orang mengumpulkan. Oke, Pak Irus. Nah, nilainya 100, Ibu kasih nilai plus ya. Jawaban benar dengan nilai 100. Baru orang pertama, 4 orang lagi. Oke, yang kedua Sukri. 5 orang pertama ya yang dapat nilai plus. Oke, Sukri nilai 100 dengan jawaban semuanya benar. Ibu kasih nilai plus kedua. 3 orang lagi, Ibu kasih nilai plus. Tiga orang lagi ya, udah 2 orang yang dapat nilai plus. Tunggu 3 orang lagi. 5 orang pertama tadi Bu bilang dapat nilai plus. Udah 2 orang yang dapat nilai plus. Tunggu 3.
5 orang pertama tadi Bu bilang dapat nilai plus. Udah 2 orang yang dapat nilai plus. Nggak ada mencontek ya, kerjakan sendiri, hasil pikiran sendiri, nggak boleh mencontek punya teman. Buat sendiri. Jangan tunjuk sama temannya ya. Nggak ada tunjuk sama teman. Pikiran sendiri, kamu yang mengerjakan sendiri. Nggak ada mencontek punya teman. Silahkan kerjakan sendiri. 3 orang lagi. Siap, angkat ke depan. Oke, 2 orang lagi ya. 2 orang terakhir. Zailani. Oke, ketiga Zailani dapat nilai 100 dengan jawaban yang benar. Ibu kasih nilai. Oke, 1 orang lagi, 1 orang terakhir lagi. Angkat ke depan. Oke, Suci. Coba. Calvin, John, Suci, pas 5 orang terakhir ya. Oke, terima lagi nih. Silakan kumpulkan semuanya. Silakan kumpulkan semua. Di luar ibu aja yang kumpulkan dulu. Oke, waktunya sudah habis. Karena waktu kita sudah habis, mari kita materi kita pada hari ini yaitu tentang teks laporan hasil observasi, yang mana kesimpulannya teks laporan hasil